Hal terbaik apa yang akan datang di hidupmu sebentar lagi akan aku lihatkan spesial buat kamu. Simak videonya sampai habis, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah hal terbaik yang akan datang di hidupmu sebentar lagi. Akan aku lihatkan secara general di sini, bisa aja mengenai keuangan, kisah cinta, pekerjaan, atau mungkin juga pertumbuhan jiwa kamu di aspek lainnya. Jadi seperti biasa, di sini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu, karena nanti aku tidak akan ngasih zodiak atau unsur nama. Jadi pilih baik-baik sesuai dengan kata hati kamu. Dan video ini timeless, bisa kamu tonton kapan aja, terutama kalau ini kamu nonton untuk yang pertama kalinya. Oke, silakan pilih ya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini hal terbaik yang akan datang di hidupmu sebentar lagi. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih private, detail, spesial untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Kita langsung mulai aja di sini. Apa hal terbaik itu? Ada bunga mawar di sini. Romance is in the air. Aku rasa di sini kalau concern atau hal yang sedang kamu khawatirkan adalah kisah cinta, kelihatannya di sini kamu akan dapat kisah cinta itu sebentar lagi. Mudah-mudahan nggak cuma sekedar mendapatkan kisah cinta baru, tapi juga bersama dengan seseorang yang lebih baik atau bahkan terbaik buat kamu. Jadi silakan tunggu momennya. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Kalau misalnya nanti ada masanya, mungkin menjelang akhir tahun ini atau kapanpun kamu nonton video ini ya, aku akan sangat senang sekali kalau kamu berkabar kepada aku. Dan mudah-mudahan dengan begini kamu bisa merasakan lagi betapa bahagianya jatuh cinta lagi, atau mungkin jatuh cinta untuk pertama kali kayak gitu. Dan semoga menjadi kisah yang nanti akan selalu kamu ingat gitu di sepanjang kehidupan kamu. Ada semut di sini mengenai pekerjaan, pencapaian, dan kesuksesan. Kalau teman-teman di sini banyak yang sedang mencari pekerjaan, atau mungkin kok kayaknya aku nggak betah ya di kantorku yang ini atau di bisnisku yang ini, mudah-mudahan akan ada peluang baru di tempat baru atau di bisnis yang baru. Dan di sini mengenai pencapaian, mudah-mudahan akan ada sebuah penghargaan, atau mungkin dalam bentuk penghargaan pegawai terbaik, atau mungkin dalam bentuk kenaikan gaji, promosi jabatan, dan di sini kesuksesan. Aku lihat kamu memang tipikal orang yang sangat pekerja keras ya. Tapi di sini karena dilambangkan dengan kartu semut, maka salah satu pencapaiannya adalah kamu nggak bisa bekerja sendirian, tapi juga temukan partner kerja terbaik kamu, atau mungkin juga di sini lingkungan pekerjaan yang terbaik buat kamu. Karena itu akan berpengaruh besar sih di karir atau di finansial kamu ke depannya. Gitu. Kemudian ada flowers, ada bunga di sini ya, kebahagiaan. Jadi kalau teman-teman memang sedang menghadapi kondisi yang kurang menyenangkan, kamu sedang kecewa dengan keadaan, kecewa dengan diri kamu, atau mungkin hal yang terjadi beda jauh dari apa yang kamu ekspektasikan, maka mudah-mudahan sebentar lagi hal terbaik yang semesta bawa atau berikan kepada kamu adalah kebahagiaan. Ini general ya, bisa aja di kisah cinta kamu, pekerjaan kamu, keuangan, hubungan dengan keluarga, atau mungkin aja di sini kamu yang mendapatkan kesehatan lebih baik, mungkin juga ketenangan hati yang lebih baik, karena itu juga bagian dari kebahagiaan. Jadi mudah-mudahan apa yang sedang kamu ingin capai itu segera datang kepada kamu, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri, siapa tahu. Kemudian ada meja di sini. Perhatikan pekerjaan kamu atau perhatikan kinerja kamu. Kalau kamu sekarang sedang bekerja, punya bisnis, atau sedang kuliah gitu ya, maka perhatikan dengan tugas-tugas yang memang menjadi kewajiban kamu. Di sini semesta ingin bilang bahwa semua hal baik yang akan kamu dapatkan ini memang butuh kerja keras. Di sini kelihatan. Jadi jangan terlalu merasa bahwa aku sudah bekerja keras maka aku harus memanjakan diriku. Memang boleh, tapi kamu juga harus mempertimbangkan berapa banyak waktunya gitu loh. Jadi bijaksana mengatur waktu kamu, kapan kamu bekerja, kapan kamu istirahat gitu.
Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan juga. Karena di sini ini bisa sangat penting ya kalau kartu ini keluar. Karena kalau kamu agak miss atau melewatkan beberapa hal di pekerjaan atau kuliah kamu, takutnya nanti kesempatan ini akan lewat gitu aja. Jadi coba temukan titik keseimbangan itu. Ada kangguru di sini, waktu yang nggak pasti, waktu yang tidak jelas, kamu butuh perencanaan ke depannya. Mudah-mudahan sih hal terbaik yang akan kamu dapatkan adalah kamu lagi ada masalah, kamu harus mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sebuah tugas. Mudah-mudahan kamu nanti akan bisa merancang kamu harus apa ke depannya. Harus punya rencana A, kalau gagal rencana B kayak gitu. Jadi di sini jangan biarkan hidup kamu itu berlalu begitu aja atau seperti roda yang lepas dari kendaraan yang berputar-putar ke arah yang nggak pasti. Kamu di sini aku yakin sudah dewasa ya, yang nonton video-videoku sudah dewasa, sudah lebih dari 20 tahun ya kebanyakan. Jadi belajar untuk tegas bertanggung jawab dengan apa yang memang menjadi masalah yang sedang kamu hadapi atau ujian yang sedang kamu hadapi. Nggak enak, tapi mau nggak mau kamu harus belajar. Karena itu proses pendewasaan kamu. Jadi mudah-mudahan kamu juga akan segera menemukan waktu yang lebih damai sebentar lagi. Aku mau lihat poin-poin yang lebih jelas lainnya ya. Ada kebahagiaan di sini. Ini dua kartu yang energinya sama ya. Jadi kalau kartu The Sun ini mengenai kebahagiaan sudah pasti. Optimisme, keceriaan, hati yang gembira, bahagia gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kamu sedang atau baru aja melalui fase yang sulit, apapun itu, entah baru dicoba dengan sakit, atau hubungan dengan keluarga yang gak baik, atau mungkin dengan pasangan, atau di pekerjaan kamu, mudah-mudahan semesta akan ngasih hal baik yang bahkan kamu gak menyangka semesta bisa ngasih itu buat kamu. Jadi di sini tetaplah menyalakan api harapan kamu, tetaplah membawanya dalam doa-doa kamu. Karena di sini kamu sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Kamu optimis lagi dengan kehidupan kamu. Sesuatu yang mungkin sebelumnya kamu ngerasa pesimis, bisa nggak ya? Tercapai nggak ya? Gitu. Sukses nggak ya? Di sini semesta melihat bahwa kamu tipikal orang yang sangat bisa sukses. Cuma mungkin memang ada beberapa hal yang kamu harus lebih terorganisasi, disiplin, dan juga fokus dengan pekerjaan kamu. Dan jangan terlalu melihat apa pencapaian orang, fokus dengan apa yang menjadi tugas kamu dan pencapaian kamu itu dulu. Ada Knight of Cups di sini, bisa aja bantuan dari seseorang yang usianya antara 20 sampai 25. Orang ini sangat baik hati, sangat compassion, dalam artian dia nggak ada niat untuk mencelakakan kamu atau berniat negatif sama kamu. Bisa laki-laki, bisa perempuan sih kalau di sini. Tapi yang pasti kalau kamu pernah berdoa, Tuhan bantu aku dong, bisa aja bantuan dari Tuhan itu melalui dia. Masih muda sih di sini. Atau kalau ini di luar hal-hal tentang pekerjaan atau masalah yang kamu hadapi, bisa aja kalau ini adalah kartu kisah cinta, bisa aja salah satu ciri orang baru yang akan datang adalah usia 20 sampai 25, penampilannya biasa aja tapi rapi, bersih wangi, romantis, intensinya baik sama kamu. Jadi tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat nipu, bener-bener memang pingin membangun kisah cinta karena dia tertarik banget sama kamu. Itu dia. Jadi salah satu ciri-cirinya seperti itu. Mudah-mudahan kamu tahu siapa orangnya di Chariot. Ini kartu yang bercerita mengenai ketegasan, bekerja keras, mengerti tujuannya. Jadi apapun yang sedang kamu capai, impian kamu yang sedang kamu usahakan itu, mudah-mudahan di sini kamu akan bisa berjalan dengan lebih optimis. Pertama itu. Kedua, menemukan jalannya. Harus ada keberanian. Jadi mudah-mudahan semesta akan ngasih banyak energi keberanian buat kamu untuk mencoba. Kadang mungkin kamu di sini bukannya males, tapi mungkin takut gagal. Takut apa kata orang. Kalau nanti aku begini, apa kata orang tua, apa kata teman. Tapi yang pasti di sini kalau emang tujuan kamu sebesar itu, impian kamu seluar biasa itu, memang harus ada keberanian untuk memulai langkah pertama. Jadi mudah-mudahan kamu akan punya intensitas yang maksimal lah untuk bisa sampai ke sana. Dan sekali lagi, The Chariot selalu bercerita mengenai fokus. Jadi melihat keberhasilan orang memang menyenangkan ya, kayak ih aku juga mau, kepengen, iri. Sesekali boleh, tapi setelah itu fokus lagi ke tujuan kamu. Karena setiap orang pasti punya timing dan jalan yang beda, maka kamu fokuslah di jalannya kamu.
Lalu kartu lainnya, Judgment. Kalau selama ini kamu sudah melakukan banyak hal baik, banyak hal positif, baik untuk diri kamu atau orang lain, walaupun gak kamu niatkan, mudah-mudahan akan membawa banyak karma baik kepada kamu. Dan karma baik itu bisa dalam berbagai hal. Hati yang tenang, rezeki yang baik, dekat dengan keluarga, teman-teman support sama kamu, punya lingkungan pekerjaan yang mendukung gitu. Jadi mudah-mudahan apapun itu, karma baik kamu akan segera datang buat kamu. Jadi kamu akan bisa meraih hasil baik dari apa yang menjadi tabungan kebaikan kamu selama ini. Ini ada banyak kartu yang bercerita mengenai kisah cinta ya. Mudah-mudahan aja kalau memang ini mengenai kisah cinta, bertemu dengan orang yang paling tepat buat kamu. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan sahabat baik, circle yang baru, lingkungan yang lebih mendukung kamu. Jadi dua kemungkinan. Kalau kamu belum terlalu pengen fokus di kisah cinta, mudah-mudahan dalam bentuk komunitas, orang-orang baik, teman-teman kantor yang lebih sevibrasi dengan kamu gitu. Jadi mungkin hobinya sama, atau mungkin juga pemikirannya sama, jadi enak gitu, kamu kerjanya happy dengan teman-teman yang juga seperti kembaran kamu gitu loh, yang nggak terlalu beda jauh lah dari segi fashion, pemikiran, yang gitu-gitu. Jadi mudah-mudahan ini adalah orang-orang baik yang akan datang kepada kamu. Kemudian poin lainnya di sini ada forgiveness. Di sini kalau memang kamu sedang dalam usaha minta maaf kepada seseorang, mudah-mudahan maaf itu akan kamu dapatkan. Atau sebaliknya, jika memang kamu sedang dalam usaha memaafkan beberapa orang, seseorang, bahkan diri kamu, mudah-mudahan kamu akan dimudahkan jalannya untuk memberikan maaf itu. Karena aku selalu bilang bahwa jangan gengsi buat memaafkan, jangan ragu untuk memaafkan, karena sebenarnya pemaafan itu akan melepas banyak energi yang kurang baik di hati kamu. Jadi ketika itu semua lepas, akan ada ruang baru yang siap untuk menampung energi-energi baik, vibrasi yang bagus, keberkahan yang melimpah buat kamu. Maka jangan ragu kalau memang pernah ada orang menyakiti kamu, coba dimaafkan. Siapa tahu Tuhan menggantinya dengan orang-orang baru berupa pasangan, teman, mungkin juga lingkungan yang jauh lebih kondusif buat kamu. Jadi itu, diniatkan untuk itu, memaafkannya nggak apa-apa gitu di sini. Jadi jangan terlalu banyak menyimpan dendam, itu nggak baik ya. Ini banyak ya kartu yang romance. Kalau ini sih udah jelas ya. Ini mengenai kisah cinta. Mudah-mudahan nggak akan lama lagi. Dan di sini aku selalu melihat kartu romance di orakelku yang ini mirip dengan kartu Two of Cups. Jadi dua orang yang sama-sama sudah siap menerima kehadiran masing-masing dan sudah sembuh dari segala kepahitan kisah cinta di masa lalu. Atau mungkin kalau orang tua kamu kisah cinta atau pernikahannya nggak baik, kamu sudah tersembuhkan gitu loh. Jadi nggak terpengaruh atau mungkin nggak seterluka itu lagi hatinya. Maka kamu dan dia, siapapun itu, semoga yang terbaik, siap untuk memulai sebuah petualangan baru yang lebih sehat, lebih support untuk hidup kamu, saling kompak gitu-gitu. Jadi aminin aja teman-teman di sini. Terutama buat kamu yang emang lagi menunggu jodoh atau pasangan ya. Poin lainnya ada Nine of Pentacles. Aku mengambil waktu yang aku butuhkan untuk mendewasakan atau merawat diri aku dengan baik. Jadi hal terbaik yang akan datang adalah kamu akan bisa lebih menghargai diri kamu. Kamu akan lebih bisa merawat diri kamu dengan baik. Dari luar, dari dalam, membawa ketenangan di hati kamu, pemaafan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Kamu akan semakin cakep, cantik dengan caranya kamu. Kamu akan bangga, embrace gitu ya mengenai keunikan kamu. Kamu gak harus sama kok dengan orang lain. Keunikan kamu itu kekuatan kamu. Itu dulu. Jadi sebelum kamu berharap orang lain mencintai dan merawat kamu, coba cintai dan rawat dulu diri kamu. Aku rasa itu hal terbaik yang bisa kamu berikan ke diri kamu sebentar lagi. Dan semoga aja dengan begitu gampang bagi dia, si calon kamu itu, untuk mencintai kamu. Ada Knight of Cups, ini kartu yang sama ya, Knight of Cups. Aku tahu bahwa orang yang tepat sedang menunggu sampai aku siap. Jadi tenang aja, kalau ini bercerita mengenai jodoh, jodoh kamu udah ada, dia sudah menunggu kamu. Tinggal sekarang bagaimana kamu siap. Siap itu kan macam-macam ya, mungkin kamu ngerasa, iya aku belum siap kak, aku masih dalam tahap mengobati luka di hati aku. Atau mungkin aku belum siap kak, aku masih takut karena orang tuaku
hubungannya nggak baik, aku dari kecil melihat pertengkaran, aku takut buat jatuh cinta atau memulai hubungan dengan seseorang karena trauma itu. It's okay, sembuhkan dulu, tenangkan hati kamu. Kalau kamu sudah oke, aku rasa dia akan siap untuk menerima energi kamu. Aminin ya teman-teman di sini. Lalu ada kartu The Star. Ini positif mengenai masa depan. Jadi kalau kamu lagi ada harapan, tetaplah nyalakan api harapan kamu. Mudah-mudahan hal terbaik itu adalah kamu akan semakin dekat dengan impian kamu itu. Walaupun mungkin kecil, belum bener-bener kelihatan akan sampai ke sana, tapi dari langkah kamu yang kecil-kecil itu, kamu semakin dekat gitu kan. Yang penting kamu tidak berhenti melangkah itu dulu. Dan di sini semesta meminta kamu tetaplah positif mengenai masa depan kamu. Karena semesta akan memberikan apa yang paling kamu percaya, apa yang paling hati kamu yakini gitu. Jadi coba yakin dengan Tuhan, dengan kemampuan yang kamu miliki untuk mencapai apapun itu yang sedang dalam perjalanan menuju kamu, dan kamu sedang menuju ke itu. Ada Five of Pentacles. Terutama ini buat teman-teman yang pernah merasa diabaikan, ditinggalkan, dikucilkan, tidak diperhatikan oleh siapapun, entah mantan kamu, pasangan kamu, orang tua, dan sebagainya. Semesta pengen bilang bahwa kamu selalu didukung dan kamu nggak akan pernah sendirian. Jadi yakin aja kalau memang kamu pernah melalui masa yang nggak enak sendirian itu, mudah-mudahan akan tergantikan segala proses itu dengan orang-orang baik yang akan dihadirkan sebentar lagi buat kamu. Tapi tentu saja itu semua juga harus kamu usahakan untuk datang ke mereka, ke komunitas, atau mungkin juga buka diri kamu untuk lebih banyak teman, baik online atau offline. Seperti itu sih. Jadi mudah-mudahan kamu nggak akan merasa kesepian lagi dengan orang-orang yang lebih baik ya untuk kamu gitu. Poin lainnya, iya di sini beberapa hal yang harus kamu bangga tentang diri kamu adalah kamu itu unik. Kamu sekali lagi nggak harus beda dengan orang lain. Atau mungkin aku salah ngomong. Kamu nggak harus sama dengan orang lain. Kamu nggak apa-apa kok menikmati perbedaan yang kamu punya itu sebagai bentuk bahwa kamu spesial, dan jalani segala hal baik yang sudah Tuhan kasih ke kamu. Bakatnya, kebaikan hatinya, apapun itu. Karena dengan begitu kamu akan fokus ke diri kamu dan nggak terlalu banyak iri dengan mungkin kecantikan orang lain, pencapaian orang lain, bentuk badan orang lain, kayak gitu-gitu. Jadi mulai sekarang sih, mudah-mudahan sebentar lagi kamu akan bahagia dengan diri kamu yang sudah kamu maksimalkan itu. Iya, di sini juga bercerita mengenai tubuh ya. Jadi semesta ingin bilang, kalau kartu ini keluar, mudah-mudahan artinya adalah kamu akan mendapatkan kesehatan terbaik kamu secara fisik, secara mental, secara batin, secara energi, dan mudah-mudahan juga kamu akan semakin mencintai diri kamu seperti apapun bentuk tubuh kamu. Karena selama kamu sudah merawat sebaik-baiknya dan menjaga kesehatan sebaik-baiknya, maka mudah-mudahan dengan begitu kamu akan mengerti bahwa aset atau rezeki terbaik kamu adalah tubuh kamu sendiri. Maka rawat sebaik-baiknya. Kemudian di sini mengenai ruang ya, mudah-mudahan kalau selama ini atau mungkin beberapa waktu belakangan kamu sangat sibuk, seperti nggak ada jarak untuk istirahat, liburan, me time. Mudah-mudahan hal terbaik itu, walaupun mungkin kayak simple banget ya, me time sendirian, terutama kalau kamu introvert, mudah-mudahan kamu akan bisa menikmati me time kamu dengan cara terbaiknya kamu. Jadi nggak cuma sekedar di rumah nonton film sambil makan popcorn, tapi bisa aja liburan kemana, ke negara mana, atau mungkin bertemu dengan orang baru, explore dunia, atau mungkin di kota kamu tapi tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi, seperti itu. Jadi benar-benar kamunya bertumbuh dengan cara yang bahagia gitu di sini. Mudah-mudahan. Kemudian kalau ini aku tadi ambil spesifik untuk kisah cinta. Ya, baik kamu sudah punya pasangan atau kamu single gitu di sini. Ini kartunya sama mengenai pemaafan. Kelihatannya ada banyak di sini yang nonton dan memilih kartu pertama. Butuh lebih banyak pemaafan untuk diri kamu sendiri dulu. Jadi misalnya sebelumnya kamu pernah melakukan hal-hal yang sekarang kamu sesali, dan kamu ngerasa, kenapa ya dulu aku bodoh banget melakukan hal itu, apapun itu. Sekarang kamu menyesal dan kamu ingin lebih baik, gak apa-apa. Jadikan itu pelajaran, maafkan diri kamu.
jangan dilakukan lagi. Minta maaf juga ke Tuhan kalau kamu merasa itu butuh, dan berjalanlah ke depan. Itu sih yang paling kamu butuhkan. Dan di sini kamu juga mudah-mudahan akan bisa dealing, akan bisa berdamai dengan kondisi masa lalu kamu, dengan siapapun, terutama mungkin di sini orang tua atau teman lama kamu. Dan di sini kamu akan berubah menjadi orang yang lebih baik, dan semoga dengan begitu itu akan memperbaiki vibrasi dan energi kamu, dan kamu dengan sendirinya akan bisa menarik energi pasangan yang paling tepat buat kamu. Seseorang yang punya energi compassion, cinta kasih yang tulus, memperjuangkan hubungan kalian dengan seimbang, kompak, setia, pekerja keras, dan yang seperti itu. Mudah-mudahan, mungkin sesimpel memaafkan emang bisa Kak, bisa. Justru kadang yang menghambat kita adalah kitanya masih ada kepahitan, masih mengingat-ingat keburukan, kesalahan, kejahatan orang lain ke kita gitu loh. Kita nggak akan pernah lupa, tapi kalau sudah memaafkan, mudah-mudahan Tuhan akan ngasih banyak kesempatan yang lebih baik buat kamu gitu. Ini sama ya, saling menggenggam tangan. Kalau yang di sini mudah-mudahan kamu akan juga siap untuk menggandeng tangan seseorang, tapi nggak cuma sekedar digandeng, tapi kayak kamu dan dia kompak gitu, erat, tidak terpisahkan secara energi. Jarak boleh memisahkan kalau beda kota, beda negara, tapi energinya satu gitu, rekat. Dan di sini saling menyempurnakan satu sama lain, saling melengkapi gitu. Makanya kamu jangan merasa, ih kok aku beda ya sama orang lain. Secara karakter, fisik, pemikiran nggak apa-apa. Karena nanti yang akan membersamai kamu adalah orang yang justru melihat keunikan kamu itu sebagai poin seksi dan poin plusnya kamu justru. Jadi banggalah dengan diri kamu. Akan ada keseimbangan antara kamu dan dia, dan penyatuan, union gitu, sama seperti kartu ini. Gitu teman-teman. Jadi itu yang bisa kulihat mengenai hal terbaik yang akan datang di hidupmu. Manifestasikan kalau ada banyak energi positifnya, masukkan dalam doa-doa kamu, dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini apa hal terbaik yang akan datang di hidupmu sebentar lagi. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih personal, private, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya. Di sini hal terbaik apakah itu yang akan datang? Ada mangkok di sini berisi buah-buahan. Ada banyak hal yang berhubungan dengan material. Jadi ini sesuatu yang duniawi. Uang, aminin, aset, rumah, emas, apapun itulah. Pokoknya sesuatu yang bisa kamu ukur secara nominal. Aminin. Mudah-mudahan juga kamu bisa makan makanan yang enak yang kamu mau, liburan kemana, aminin. Keberkahan yang sebesar itu. Dan kalau memang kamu sedang berusaha untuk menuju ke arah sana, misalnya aja melamar pekerjaan, semoga menjadi tanda bahwa kamu akan dapat pekerjaan sebentar lagi. Pekerjaan yang nggak hanya ngasih materi, tapi juga kamu nyaman di dalamnya gitu. Jadi hati kamu juga gembira selain dapat hal-hal yang berhubungan dengan materi. Gitu ya, aminin. Dan mudah-mudahan yang bahagia nggak cuma kamu, tapi juga orang-orang yang selama ini mendukung kamu dapat kecipratan rezekinya. Ada funnel di sini. Ada sebagian dari kamu yang mungkin baru aja atau sedang mengalami masa-masa yang sangat bikin kamu frustrasi ya, dan mungkin kamu juga pesimis, nggak tahu harus gimana dalam berbagai aspek lah, pekerjaan, kisah cinta, hubungan sosial kamu. Tapi di sini hal terbaik itu justru adalah pelajaran yang akan kamu dapatkan. Memang rasanya nggak enak ya, pusing banget menghadapi frustrasinya kamu, tapi pelajarannya juga penting buat kamu. Yang mungkin sekarang kamu nggak tahu pelajaran apa sih kak, yang ku dapatkan hanya sakit hati, nangis, akunya marah, kecewa. It's okay, tetaplah merasakan emosi itu nggak apa-apa, tapi regulasi dengan baik. Kontrol emosi kamu dengan baik, dan nanti bisa aja setahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun ke depan kamu akan tahu kayak untung dulu aku di situasi yang gagal atau di situasi yang kurang sukses itu. Untung aja dulu nggak sukses, aku jadi punya kesempatan untuk sukses di jalan yang ini, yang sekarang bisa membuat aku lebih baik misalnya kayak gitu. Jadi nggak enak, tapi ada pelajaran berharganya apapun itu.
yang nanti akan jadi modal terbaik kamu untuk melalui periode selanjutnya. Lebih meringankan jalannya kamu. Ada sumur di sini. Harapan keluargamu akan terwujud. Terutama kalau kamu sekarang sedang menuju ke sebuah impian yang kamu itu tujukan gak cuma buat kebahagiaan kamu, tapi juga mudah-mudahan kalau aku begini, keluargaku juga akan bahagia. Kalau aku dapat pekerjaan, aku setidaknya bisa bantu ekonomi keluarga. Kalau aku punya pasangan yang baik, mudah-mudahan juga sayang dengan orang tuaku, misalnya kayak gitu. Pokoknya harapan yang sangat tulus dan nanti akan membawa banyak aspek besar, termasuk buat keluarga yang kamu sayang. Jadi aminin aja, ini energi yang sangat tulus. Somehow sesuatu yang tulus mudah-mudahan akan menemukan jalan yang baik juga, dan gak akan lama lagi terwujud. Aminin. Kemudian ada anjing di sini tapi dari jauh ya. Jadi di sini ada seorang teman, bisa teman lama kamu yang lagi memikirkan kamu. Bisa aja kangen ngobrol lagi sama kamu, kangen jalan-jalan sama kamu, atau mungkin juga bisa aja teman lama yang arahnya lebih kepada kisah cinta, kangen sama kamu, bisa aja. Tapi siapapun itu sih, kamu sudah pernah sangat dekat dengan dia sebelumnya dan dia lagi mikirin kamu somehow. Jadi kalau tiba-tiba pada saat reading ini kamu kebayang kayaknya si ini deh, nah coba kamu hubungi dia. Kayak mungkin dia butuh bantuan atau mungkin sekedar kangen, tapi setidaknya kalau kamu bisa bantu, coba dibantu. Siapa tahu itu akan membuka pintu rezeki kamu. Kemudian di sini ada valet. Akan ada perubahan yang sangat bagus di diri kamu, kekuatan kamu, kekuatan fisik bisa, kekuatan menghadapi sebuah masalah bisa. Dan selain itu kamu akan mendapatkan kedamaian di sini. Dalam artian masalah yang kamu hadapi akan mereda, akan selesai dengan cara yang sangat baik, dan di sini semesta menjanjikan kesuksesan buat kamu. Mungkin kamu tuh seperti orang yang ingin mendaki gunung yang tinggi ini, nggak mudah. Semesta tidak menjanjikan kemudahan itu. Di sini semesta ingin kamu juga belajar, dapat pelajarannya, dapat pengalamannya. Kadang pengalaman itu menyenangkan, kadang kurang menyenangkan, tapi dua-duanya akan membentuk kamu menjadi orang yang jauh lebih kuat ke depannya. Aminin. Dan itu modal ya. Jadi jangan hanya melihat sukses itu hanya dari uang, rumah, emas. Memang betul sih itu yang paling kelihatan, tapi sebenarnya pertumbuhan jiwa kamu itu juga sesuatu yang harus kamu apresiasi dan sangat bisa kamu rayakan. Poin lainnya, kebahagiaan, hal terbaik lainnya, iya di sini ada Six of Wands ya. Jadi kesuksesan. Dan kartu Six of Wands ini spesial. Aku selalu melihat kartu ini spesial karena yang nanti bahagia nggak cuma kamu tuh kayak membawa serta banyak orang gitu loh. Jadi misalnya kamu dapat pekerjaan, orang tua kamu happy karena juga kecipratan rezeki dari kamu. Atau mungkin juga kamu membuka bisnis kamu makin gede nih, aminin. Kamu nanti akan punya banyak pegawai yang nanti akan juga dapat gaji dari kamu, bisa hidup dari bekerja sama kamu gitu loh. Jadi aminin aja. Untuk hal sebesar ini impian yang sangat besar. Nggak semua orang bisa dipercaya Tuhan untuk membawa rezeki orang lain, menjadi jalan rezeki orang lain. Kalau kamu memang sanggup dan Tuhan melihat memang kamu sanggup untuk dititipin rezeki orang lain, makanya di sini kenapa kamu harus kuat. Ketitipan rezeki berarti kan kamu harus lebih giat lagi ya. Jadi tapi kamu kuat di sini. Tuhan akan ngasih banyak kekuatan dan membersamai kamu dalam berbagai langkah kamu. Mudah-mudahan kamu percaya dan memasukkan ini dalam doa-doanya kamu. Ada the Fool di sini. Bisa aja kamu masih muda, atau mungkin kamu belum ada pengalaman untuk mencoba sesuatu yang baru itu. Apapun itu, kisah cinta kah, pekerjaan, keuangan. Tapi di sini yang semesta ingin bilang kepada kamu adalah beranilah untuk memulai langkah pertama kamu. Langkah pertama itu kadang memang menakutkan ya, kayak kita nggak pernah tahu. Aduh, kalau aku memulai bisnis ini, kalau aku kerja di sana, kalau aku mau membuka hati untuk kisah cinta, gimana ya, takut tersakiti, takut nanti ada masalah. Apapun yang kamu pilih di hidup kamu, pasti akan ada ujiannya. Karena itu bagian yang satu paket gitu sama kita. Kita hidup di dunia, ada bahagianya, ada pembelajarannya. Jadi ya buka aja kesempatannya dan berani melangkah. Kamu gak akan pernah tahu dari langkah pertama itu kamu akan sampai kemana. Dan
aku percaya di setiap langkah pertama mungkin kadang hasilnya nggak seperti yang kita mau, tapi bukan berarti gagal, tapi pembelajaran buat kamu. Dan pengalaman itu somehow harganya mahal ya. Jadi setidaknya kamu di sini punya pengalaman untuk nanti menata ke depannya mau gimana. Tapi mudah-mudahan di langkah pertama kamu ini kamu akan bisa pelan-pelan step by step sampai ke impian kamu. Ya, aminin. Kemudian iya, ini energi orang lama, bisa teman lama, mungkin mantan kamu, mantan pacar, mantan pasangan, crush, siapapun itu, atau mungkin keluarga kamu juga ada yang lagi kangen sama kamu. Makanya kalau kamu terbayang-bayang wajah seseorang saat reading ini, sekali lagi coba hubungi dia, tanya kabar deh minimal. Gimana kabar kamu di sana? Ih, kangen loh aku sama kamu, kayak gitu. Entah ya, mungkin sebagian dari kamu yang memilih kartu kedua ini akan ada terbuka kesempatan dari terhubungnya kamu dengan teman lama kamu itu. Apapun lah, dalam bentuk apapun kesempatan yang indah itu. The Wheel, perlindungan, kekuatan, perubahan menuju kebaikan. Jadi di sini tuh seperti laba-laba yang membangun sarangnya. Kamu kalau pernah melihat video tentang bagaimana laba-laba membangun jaring-jaringnya ini butuh usaha yang sangat keras. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Dia akan memulainya pelan-pelan. Muter. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh kesabaran. Tapi pada akhirnya dia akan berhasil membangun rumah ternyaman buat dia. Yang mana di rumah itu dia bisa ya tinggal di sana, bisa menangkap mangsa buat makan, yang mana itu rezekinya dia. Jadi intinya adalah nikmati prosesnya kamu. Mungkin kalau kamu ngelihat orang tuh kayak, ih dia cepet ya suksesnya, aku kok enggak gitu. It's okay, berarti Tuhan tahu bahwa ada pelajaran yang masih harus kamu jalani dan kesabaran kamu akan membawa jalannya kamu. Di sini The Wheel ini memang perubahan yang tidak cepat tapi pasti. Makanya kenapa di sini pasti sukses tapi tidak mudah. Ya, lumayan berliku tapi kamu akan sampai di sana membangun istana kamu nanti yang sangat nyaman itu. Di Empress ini hampir sama energinya dengan Bowl ya, keberkahan, rezeki, kelimpahan dalam bentuk makanan, materi, duniawi, ketenangan hati, cinta kamu yang semakin banyak. Kalau kamu perempuan, kamu semakin menunjukkan karakter keibuan, feminin, kelembutan kamu, kekuatan kamu. Jadi jangan merasa kalau aku lembut, aku lemah. Tidak, kelembutan kamu, kekuatan kamu. Kalau ada sebagian di sini yang sedang menunggu kehadiran anak atau kabar baik tentang anak, apapun itu, mudah-mudahan hal itu akan datang sebentar lagi. Aku doakan yang terbaik buat kamu, gitu. Dan ya, dalam rezeki apapun bersyukur ya teman-teman. Karena rezeki yang baik, sekecil apapun rayakan. Minimal bersyukur, terima kasih Tuhan atas rezeki engkau, gitu-gitu. Hal lain, ada sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau memang kamu lagi mengalami kekecewaan yang gak berjalan seindah yang kamu harapkan, memang gak enak, tapi semesta ingin bilang ada sesuatu atau seseorang yang lebih baik ke depannya buat kamu. Jadi perasaan kecewanya gak enak, tapi aku rasa sesuatu keadaan atau seseorang itu layak buat kamu tunggu dan layak untuk kamu lalui dengan beberapa jalan yang berliku. Kamu di sini jangan takut ya kalau aku bilang jalan berliku. Aku rasa semua orang di dunia ini pasti akan pernah mengalami jalan berliku. Gitu. Jadi yakin aja bahwa ada kondisi yang akan lebih baik sedang menunggu kamu untuk kamu datangi, untuk kamu singgahi. Ya. Sukses tuh kan. Ada banyak kartu loh di sini tentang kesuksesan. 1 2 3 4 5. Jadi semua tergantung rasa percaya kamu. Percaya aja Tuhan itu, ya kadang sukses itu nggak di sini kamu, di sini tujuan kamu nggak langsung set gitu. Ya kadang naik turun, muter-muter, nanti jatuh, harus bangkit lagi kayak gitu-gitu. Tapi kamu sangat punya potensi buat sukses di sini. Bahkan membawa kesuksesan bagi banyak orang yang nanti akan hadir di dekat kamu. Maka di sini kuatkan diri kamu, tetap yakin, dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang. Dan mudah-mudahan kamu akan bisa punya kemampuan untuk melihat
kesempatannya, peluangnya, kayak gitu. Poin lainnya di sini ya, aku siap untuk meraih kesuksesan. Aku ini juga sukses teman-teman, aminin. Di sini kartunya bercerita mengenai kecerdasan, hal yang strategis, berani memulai petualangan baru, perjalanan baru, kesempatan baru. Maka di sini jangan mengurung diri kamu. Kalau memang lagi nggak enak hati ya boleh mengurung diri, tapi jangan lama-lama. Karena di luar sana, di dunia ini atau mungkin secara online di dunia maya, siapa tahu ada kesempatan, entah pekerjaan, dapat pekerjaan freelance, yang mana mungkin kamu nanti akan punya perusahaan yang itu punyanya bule mungkin, atau yang seperti itu. Jadi jangan menutup diri kayak, ih di Indonesia susah dapat kerja, coba cari secara online di luar negeri, di negara mana, seperti itu. Jadi jangan hanya duduk diam, tapi ini menunggu buat kamu datangi, ya. Kemudian ada Ace of Cups. Selain hal-hal yang membutuhkan kejelian logika kamu, di sini intuisi kamu juga akan harus kamu asah untuk melihat peluang ini kira-kira baik nggak ya buat saya, orang baru ini baik nggak ya buat saya, kayak gitu-gitu. Lebih ke intuisi. Dan di sini kalau aku lihat, aku menerima cinta yang baru dan aku percaya pada apa yang dia bawa. Jadi mudah-mudahan ini terutama buat teman-teman yang memang sedang menunggu jodoh atau mungkin pasangan gitu ya, pacar baru, mudah-mudahan dia lebih baik, bahkan terbaik di sepanjang kehidupan kamu, aminin. Dan ini energinya lebih kepada energi kasih sayang yang tulus ya, jadi mudah-mudahan akan sampai kepada kamu. Ini juga kartunya hampir sama dengan tadi, di Empress. Ini kartu yang bener-bener sama. Aku menciptakan apa yang aku pilih secara alami dan aku akan melimpahi diriku dengan kebahagiaan. Jadi di sini selalu digambarkan dengan perempuan hamil karena itu bentuk kelimpahan. Kalau seseorang bermimpi dirinya hamil, sebentar lagi akan ada rezeki yang baik-baik. Keluarga juga ikut bahagia. Jadi ini bisa rezeki uang, ketenangan hati, kesehatan fisik, atau kabar gembira tentang anak. Jadi aminin buat teman-teman di sini. Kemudian The World. Ini kartu yang bercerita mengenai kamu yang sudah benar-benar nyaman dengan diri kamu, dengan hal yang kamu dapatkan, bersyukur, dan kamu sudah di masa yang udah nggak terlalu pusing dengan apa kata orang. Jadi orang lain, terutama yang dekat, boleh ngasih saran, ngasih kritik, tapi kamu nggak akan membiarkan itu semua menghancurkan kamu. Kamu bisa memilah mana kritik yang akan bisa membuat kamu lebih baik, membangun, mana kritik yang cuma sekedar meremehkan kamu aja gitu. Dan di sini juga kamu sudah nggak terlalu banyak iri dengan orang lain, kamu akan bisa menikmati apa yang menjadi takdir kamu dan rezekinya kamu. Jadi bener-bener nyaman lah hidup kamu, tenang, nggak kebanyakan dar-der-dor gitu ya. Aminin buat teman-teman di sini yang memilih kartu kedua. Kemudian poin lainnya adalah kebaikan hati. Ini energinya bersama dengan kartu Ace of Cups, kebaikan hati. Mudah-mudahan kalau sebelumnya kamu sering banget kecewa, teman-teman aku menjauh, atau mungkin teman-teman aku sibuk kak, jadinya nggak bisa sering ketemu. Tenang aja, di sini aku rasa akan ada banyak kebaikan hati dari orang-orang baru yang nanti akan datang kepada kamu. Atau justru kamu yang akan membawa banyak kebaikan hati untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau sekarang banyak orang bilang, ih kamu jadi orang jangan terlalu baik, jangan baik-baik, nanti kamu dimanfaatkan. Tidak pernah ada yang salah dengan kebaikan hati. Tapi memang kamu harus waspada juga, bahwa kamu harus seimbang antara logika, sesuatu yang logis, dan kebaikan hati kamu. Itu jangan sampai kamu ngerasa aku tidak mau ditipu, jadinya aku nggak boleh baik, atau aku harus tega sama orang. Ya jangan gitu juga, karena sebenarnya kebaikan hati kamu itu salah satu hal terbaik yang udah Tuhan rancang di sistem kehidupan kamu. Ada shine, ada cahaya, bintang, optimistik, harapan yang tercapai, kesuksesan. Jadi kalau memang kamu punya satu impian, walaupun banyak orang bilang, ah kamu nggak mungkin bisa mencapai itu, tapi kalau kamu yakin dan kamu mengusahakan semaksimal yang kamu bisa, jalannya mungkin nggak mulus, tapi kamu akan sampai ke sana.
Jadi tetaplah menyalakan harapan kamu dan lakukan yang terbaik. Entah di pekerjaan, keuangan, kisah cinta, ini sangat layak untuk kamu capai gitu. Apalagi kalau niatnya baik, niatnya untuk kebahagiaan kamu, mungkin keluarga, orang yang kamu sayang. Ada is di sini. Mudah-mudahan setelah ini kamu akan bisa menikmati waktu kamu yang mungkin selama ini kamu udah kebanyakan kerja, nggak banyak waktu untuk menikmati diri kamu. Jadi kamu nanti akan sampai di masa kamu bener-bener nyaman dengan diri kamu, enjoy aja gitu dengan kehidupan. Walaupun mungkin kamu belum se-crazy rich atau belum sekaya raya siapa, tapi setidaknya kamu bisa terpenuhi lah untuk keseharian kamu, bisa ngasih orang tua, bisa berbagi ke sesama manusia misalnya kayak gitu. Dan lebih ringan gitu langkah kamu untuk menjalani kehidupan kamu ke depannya. Dan untuk dua kartu ini aku khususkan tadi memang untuk kisah cinta. Jadi akan aku ambilkan dua di sini ya. Dalam kontrol. Jadi nggak ada tekanan, melepas kebiasaan-kebiasaan buruk, dan tidak memaksakan kehendak. Jadi kalau teman-teman di sini memang pingin punya pasangan yang lebih baik, bahkan mungkin berjodoh dengan orang yang terbaik buat kamu, maka di sini kamu tetaplah terkontrol, terjaga. Jangan memaksakan sesuatu kalau kamu tahu sebenarnya kamu belum siap atau belum sembuh dari segala traumanya kamu, atau mungkin hal-hal lain yang masih menjadi kepahitan kamu. Jadi lebih baik kamu sembuh pelan-pelan, tapi nanti kamu akan siap menghadapi kisah cinta kamu dengan lebih damai, nggak kebanyakan drama, bisa saling support kamu dan pasangan kamu, seimbang cintanya, seimbang kekuatannya, seimbang kesetiaannya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau emang pingin yang terbaik, kamu juga harus bisa kontrol beberapa hal atau kebiasaan buruk yang masih ada di kamu. Kalau kamu pingin pasangan yang minimal kebiasaan buruknya, maka kamu juga harus minimal kebiasaan buruknya. Ada honeymoon, mudah-mudahan berarti di sini akan ada pesta pernikahan sebentar lagi, aminin. Mungkin menjelang akhir tahun atau mungkin di tahun depan. Honeymoon bulan madu, yang mudah-mudahan kamu akan bisa sampai di tahap ke negara mana, ke kota mana yang memang kamu suka dengan pasangan terbaik kamu. Atau kalaupun ini bukan pernikahan, mudah-mudahan kamu akan bersama dengan seseorang yang ngasih banyak hal-hal manis gitu buat kamu. Romantisnya, kebahagiaannya, keceriaannya. Jadi aminin teman-teman untuk kisah cinta dan juga hal-hal lainnya. Kalau ada banyak hal positif, klaim energi positifnya, masukkan dalam doa-doa kamu, afirmasi kamu, dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini hal terbaik apa yang akan datang di hidupmu sebentar lagi. Tapi akan aku ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih resonate, detail, dan khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang akan aku mulai aja ya, hal terbaik apa yang akan datang untuk kamu. Ada diamond di sini ya. Kamu akan menerima atau memberikan sebuah hadiah yang mahal, yang berharga, yang terbaik seperti itu. Mudah-mudahan di sini kamu yang akan menerimanya dari orang yang memang spesial buat kamu, bisa pasangan atau mungkin keluarga, orang tua, sahabat baik kamu. Dan ini bisa aja dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk benda yang bagus, atau mungkin juga hadiah dari semesta buat kamu yang sedang dalam tahap menuju impian kamu. Jadi artinya semesta ngasih clue atau jalan yang terbuka yang membuat kamu semakin dekat dengan impian kamu. Jadi aminin, ini bisa dalam berbagai hal ya. Mudah-mudahan. Aku akan ikut senang kalau kamu benar-benar mendapatkannya. Ada flute di sini, kekecewaan dengan seorang teman atau pasangan kamu atau mungkin mantan kamu lah di sini. Jadi buat kamu yang memilih kartu ketiga ini, bisa aja kamu situasinya memang lagi kecewa. Mungkin ada sahabat kamu mengecewakan kamu, atau pasangan atau mantan kamu mengecewakan kamu. It's okay. Memang tidak enak menjadi bunga yang layu, tapi di sini tenang aja, kamu nanti akan bisa bermekaran lagi, dan kamu yang paling penting belajar dari kejadian ini.
Kalau memang teman kamu ini mengecewakan, kamu jadi bisa menilai apakah kamu masih bisa percaya dengan dia ataukah gimana. Kalau misalnya dalam bentuk pasangan atau mantan, ya belajar. Jangan sampai hal yang sama terulang kembali. Itu sih, jadi ini akan semakin mengasah intuisi kamu untuk menilai seseorang. Apakah orang itu tulus, ataukah ada udang di balik batu gitu. Ada sebuah gerbang, sebuah kesempatan yang baru, possibilities ya, dan jalan yang terbuka lebar. Jadi memang kalau emang saat ini atau beberapa waktu lalu kamu kecewa banget ya dengan seseorang, maka di sini semesta akan menggantikannya dengan kesempatan baru apapun itu. Bisa aja teman-teman baru yang lebih baik, pasangan baru yang lebih baik, atau mungkin juga kalau ini mengenai teman-teman rekan kerja, mudah-mudahan kondisi pekerjaan yang lebih baik atau bahkan mungkin kantor baru yang lebih baik. Dan kalau misalnya kamu sudah melihat gerbang itu di depan mata kamu, tinggal gimana kamunya, berani atau tidak untuk melewati gerbang itu. Itu sih. Ya kalau memang masih terluka, diobati dulu sakit hatinya, ditenangkan dulu hatinya, supaya nanti kalau kesempatan ini datang, kamu ringan gitu langkahnya untuk melewati gerbang ini, menuju petualangan atau situasi yang baru, mudah-mudahan jauh lebih baik. Kemudian ada roti di sini ya, masa-masa dimana kamu akan mendapatkan banyak kelimpahan, kekayaan, keberkahan. Kalau kekayaan, ya mudah-mudahan di sini dalam bentuk materi, uang, gaji naik, gaji lebih baik, atau mungkin bisnis kamu sukses, dapat hadiah atau apapun lah yang memang bisa kamu nilai secara nominal, dan juga keberkahan rezeki. Rezeki itu bisa aja dalam bentuk kesehatan, orang baru yang datang lebih baik, teman, pacar, pasangan, bos gitu-gitu. Dan juga kayak mental kamu semakin baik, tenang, bisa memaafkan orang lain, nggak membawa-bawa dendam di hidup kamu kayak gitu-gitu. Itu juga bentuk dari rezeki. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi bersyukur bahwa Tuhan ngasih hati yang tenang. Kamunya nggak banyak pikiran, itu rezeki loh. Gitu. Kemudian ada pintu di sini. Kesempatan sedang menunggu kamu. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi hal terbaik itu adalah ada kesempatan datang kepada kamu. Jadi bisa aja kesempatan tentang pekerjaan baru, pasangan seperti tadi, hubungan keluarga lebih baik, atau mungkin teman-teman baru, atau mungkin kesempatan buat eksplorasi dunia, liburan kemana, belajar bahasa baru, belajar keterampilan baru. Itu salah satu kesempatan. Apapun itu yang kamu rasa bisa membawa kebaikan, keindahan, dan perbaikan diri agar kamu lebih baik, maka bukalah pintu itu, berani untuk melewatinya. Emang sih kita nggak pernah tahu akan kemana arah perjalanan kita, tapi selama niat kamu baik dan kamu tetap terkontrol, terjaga, tetap yakin Tuhan memperhatikan dan menjaga, maka kamu akan baik-baik aja. Memang tidak selalu mudah, kadang harus jatuh, bangkit lagi, nyusruk, berdiri lagi, tapi ya namanya kehidupan seperti itu. Jadi ya carilah pintu ini dan beranilah untuk melaluinya, begitu. Dan aku mau lihat poin-poin lain mengenai hal terbaik, apalagi The Hermit. Kalau sekarang kamu melalui masa yang kak, aku kok makin lama makin merasa kesepian, teman-teman aku pada sibuk sendiri-sendiri dengan kepentingannya, ya nggak apa-apa. Maksudku di sini terutama kalau kamu sedang melalui usia 25, 30, 35, itu adalah usia produktif di mana mungkin dulu kamu dekat dengan teman-teman kamu, sefrekuensi, ketawa-ketawa bareng, tapi semakin bertambah usia, setiap orang kan punya impian dan tujuan hidup yang bisa aja beda gitu. Jadi bisa aja memang mereka sibuk, bukan karena mereka nggak peduli, tapi memang punya kepentingan yang berbeda, punya impian yang harus diwujudkan, dan mungkin nggak bisa selalu bersama dengan kamu. Jadi kamu juga harus menerima bahwa kondisi selalu berubah. Hal yang paling pasti di kehidupan kita selain kematian adalah perubahan. Jadi jangan, bukan jangan kaget, tapi berdamailah kalau memang ada banyak orang sekitar kamu yang kelihatannya nggak peduli sama kamu, tapi sebenarnya bukan karena jahat, tapi ya memang mereka sibuk dengan tujuan dan urgensi mereka masing-masing gitu sih. Jadi kalau emang merasa lagi sepi, maka coba hibur diri kamu. Misalnya
ikut komunitas tertentu. Kamu suka kucing, ikut komunitas pecinta kucing. Kamu suka masak, ikut komunitas masak, misalnya apapun lah itu. Yang bisa membuat kamu punya circle baru, yang punya hobi yang sama, bisa ngobrol enak kayak gitu. Dan di sini hal terbaik yang akan datang selain itu adalah kamunya semakin bijaksana, kamunya semakin mendewasa, semakin mengerti bahwa kadang memang semesta nggak selalu ngasih apa yang kamu mau, tapi juga pembelajaran bahwa kadang kamu harus menerima bahwa kita harus pernah gagal dan kecewa untuk pembelajaran, untuk pertumbuhan kamu semakin baik, semakin kuat, seperti itu. Hal lain yang akan kamu dapatkan adalah ketenangan hati, kenyamanan, dan ini macam-macam. Bisa aja kamu akan bisa beli barang-barang yang kamu mau, dan itu membuat kamu happy, atau mungkin kamu liburan kemana, berenang di mana, atau mungkin juga berbagi dengan manusia lain yang itu memenuhi fulfill di hati kamu. Apapun itulah, pokoknya yang bikin kamu ngerasa tenang. Dan semesta akan ngasih itu buat kamu, ketenangan, kenyamanan lebih tepatnya. Ada Ace of Swords di sini. Sebuah jalan, solusi dari sebuah masalah, kamu menemukan jalan keluar terbaik, kamu semakin strategis menentukan kemana arah hidup kamu semakin pintar memilah-milih teman, kamu semakin bijaksana dan pintar memilih calon pasangan kamu, akan bekerja di mana, mengambil langkah apa, seperti itu. Berani buat mengambil langkah pertama, memulai sebuah petualangan yang baru. Jadi memang di pintunya udah ada, tinggal kamu berani atau tidak untuk membukanya. Ada Four of Wands di sini. Ini sebenarnya kartu tentang pernikahan ya. Jadi kalau teman-teman di sini banyak yang sudah pingin banget menikah, pingin bertemu dengan seseorang yang terbaik buat kamu, maka mudah-mudahan aja kamu akan semakin dekat dengan dia, dengan impian pernikahan kamu itu. Dan di sini kartu ini nggak cuma tentang menikah, pakai dress bagus gitu di hari pernikahan, nggak tentang itu aja, tapi lebih kepada bagaimana kamu bisa membangun pondasi yang kuat dulu tentang diri kamu. Apa misalnya? Mencintai diri kamu maksimal. Mulai untuk membuang pelan-pelan kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Apapun itu, entah mungkin kebiasaan buruk naruh handuk sembarangan, atau agak jorok, atau mungkin juga kayak kamunya suka menyimpan dendam, atau mengubah mindset gitu-gitu loh. Jadi kayak jadi orang lebih sabar, memaafkan, mulai rajin, mulai bersih, rutinitas kamu sehari-hari kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan jadi pondasi terbaik kamu, termasuk bagaimana cara pandang kamu tentang pernikahan itu sendiri. Semakin kamu melihat bahwa pernikahan itu menyeramkan, maka yang menyeramkan bisa aja datang kepada kamu. Itu sih. Dan juga di sini bagaimana kamu menjaga kesetiaan, loyalitas, komunikasi yang baik dengan pasangan, itu pondasi juga di pernikahan. Mau memaafkan pasangan kamu kalau dia salah, namanya manusia biasa pasti punya salah gitu-gitu sih. Jadi pondasinya harus kuat dulu untuk pernikahan yang sekokoh ini. Jadi mudah-mudahan mulai sekarang bisa kamu persiapkan pondasi itu. Ten of Pentacles, kemakmuran di keuangan bisa, pekerjaan yang lebih baik, keluarga ikut bahagia, orang yang kamu sayang kecipratan rezekinya. Ada kabar tentang kehadiran anak, terutama kalau kamu emang sedang menunggu kabar bahagia itu, aminin. Dan di sini orang-orang baik yang datang di hidup kamu. Jadi banyak sih, atau mungkin kamu pengen punya hewan peliharaan, nanti Tuhan akan bisa mengirimkan hewan peliharaan terbaik buat kamu, kayak gitu-gitu. Jadi mudah-mudahan kamu akan bisa sampai ke situasi itu ya. Hal lainnya, lihatlah sebuah sinyal. Jadi kadang kita tuh suka melewatkan kesempatan yang datang karena mungkin kita nggak bisa mengencangkan sinyal atau intuisi kita ketika Tuhan udah ngasih itu. Misalnya aja, ini loh ada lowongan pekerjaan, ini loh ada komunitas yang bagus lewat-lewat di FYP kamu, ini loh ada berita bagus yang kamu lewatin gitu-gitu. Maka di sini perketat atau perkuat radar kamu untuk menerima sinyal. Dengan cara gimana, Kak? Perkuat energi kamu, hubungannya dengan Tuhan. Banyak ibadah, berdoa, benar-benar memasrahkan dengan Tuhan, tapi juga memaksimalkan usaha kamu.
Tuhan, saya ini tahu ya, radar saya agak kendor, tolong dikuatin dong Tuhan. Kalau memang Engkau sudah menyiapkan berbagai pintu kesempatan, izinkan saya untuk melihat kesempatan itu. Entah dari brosur, FYP, dari iklan di sosial media kamu gitu-gitulah. Jadi coba, atau mungkin kabar gembira dari seseorang gitu loh, menawarkan pekerjaan, atau mungkin pingin ngenalin aku ke saudaranya yang baik itu gitu-gitu. Jadi perkuat radar kamu. Ada perbaikan, kesembuhan di bidang kesehatan. Kalau teman-teman di sini memang ada yang sedang berusaha untuk sembuh, entah secara fisik, mental, batin, spiritual, semoga ini kabar baik buat kamu. Karena ini juga bagian dari rezeki ya, tubuh yang sehat, mental yang kuat, batin yang bahagia, itu bagian dari rezeki. Mudah-mudahan kamu sedang menuju ke sana atau akan bertemu dengan seseorang, dokter yang cocok sama kamu, atau psikolog yang paling cocok buat kamu yang kayak gitu-gitu. Jadi mudah-mudahan jalannya ke arah sana. Hal lainnya di sini, Ace of Pentacles, aku selalu mendapatkan hadiah pada apa yang aku lakukan. Jadi kalau kamu selama ini sudah berbuat baik, memaksimalkan usaha kamu, maka akan ada juga, bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk kebahagiaan, dan hal-hal seperti itu. Jadi hadiah ini akan membuat kamu bahagia. Nggak cuma sekarang, bisa aja nanti, kak gajiku mah kecil, tapi pengalaman kamu kan ada yang nanti bisa kamu jadikan referensi kalau kamu pingin melamar pekerjaan di tempat yang baru misalnya, kayak gitu. Itu sih. Kemudian poin lainnya di sini ada Knight of Wands. Aku membuat keputusan tanpa tekanan. Jadi kalau memang kedepannya nanti teman-teman pingin membuat sebuah keputusan penting, apapun itu, maka lakukanlah tanpa tekanan. Bukan karena dipaksa keluarga, bukan karena dipaksa oleh sosial, atau mungkin sekedar mengejar usia, terutama kalau untuk pernikahan atau mungkin pekerjaan, karena pada akhirnya kamu yang harus melalui itu semua ke depannya. Jadi pastikan kalau kamu akan membuat keputusan penting, pikirkan baik-baik kebaikannya apa, resikonya apa, konsekuensinya apa. Kalau kamu sudah siap untuk menanggung segala kebaikan plus konsekuensinya, maka ambil. Dan ketika kamu sudah ambil, kamu juga harus punya kewajiban bertanggung jawab penuh pada apa yang menjadi keputusan kamu. Jangan sampai kamu dipaksa orang tua buat kerja di mana, nanti ketika ada masalah kamu menyalahkan orang tua kamu gitu loh. Jadi makanya ketika mengambil keputusan besar, pastikan itu keputusan kamu. Walaupun mungkin ada sedikit influence dari orang tua, dijodohin atau dipaksa kerja di bidang apa, tapi setidaknya kamu sudah mempelajari gitu loh kebaikan dan resikonya apa. Ini kartu yang hampir sama, jadi aku nggak perlu terlalu menjelaskan ya. Kamu akan merayakan apa yang akan kamu dapatkan. Jadi bersyukur, merayakan dengan orang yang kamu sayang, pencapaian keuangan kamu yang semakin menghargai diri kamu, seperti itu. Aminin di sini. Atau kalau ini dalam artian hubungan kisah cinta atau sosial, kamu akan semakin pinter komunikasi, semakin jago memperlakukan orang lain dengan baik, gitu-gitu. Komprominya semakin bagus. Ada Queen of Cups, aku percaya dengan pengetahuanku dan aku akan mengikuti kata hatiku. Jadi kadang sinyal itu dari kata hati ya. Jadi ketika hati kamu sudah, kayaknya aku coba deh kesempatan ini, kayaknya aku coba deh kayak gitu, maka boleh untuk mendengarkan intuisi itu sekaligus memikirkan, ini bagus nggak ya buat saya? Resikonya apa ya, kebaikannya apa ya, tetap sih kayak gitu. Dan poin lainnya di sini ada sukses teman-teman, aminin. Jadi mudah-mudahan kesuksesan ini dalam berbagai hal yang memang sekarang sedang kamu tujukan. Pekerjaan, keuangan, kisah cinta, hubungan sosial, keluarga misalnya. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang hadiahnya masih belum kelihatan, semoga sebentar lagi akan sampai ke kamu dan kamu akan surprise gitu, kejutan buat kamu yang memang pantas kamu dapatkan. Jadi ini kejutan indah ya memang. Kemudian optimis. Di sini semesta pingin juga kamu tetap optimis dengan apa yang sedang kamu capai, yang sedang kamu lalui. Seperti buku ya, kita nggak pernah tahu buku ini akan bercerita tentang apa, akan seperti apa endingnya. Tapi nikmati setiap
kata yang kamu baca, setiap paragraf, membalikkan halaman gitu loh di sini. Jadi tetaplah menumbuhkan sisi optimis itu. Kadang kita harus melalui masa kekecewaan, jatuh, tapi ya sekali lagi itu bagian dari pendewasaan kita. Gagal emang gak enak, kecewa dengan keadaan gak enak, tapi itu menguatkan kita, dan itu adalah bekal yang penting ya, karena dunia semakin mengharuskan kita buat kuat, jadi memang harus kita lalui. Kamu pun, aku pun juga sama gitu ya. Ada possibility, kesempatan. Jadi di sini aku rasa ada banyak loh kesempatan datang kepada kamu, kesempatan. Jadi kartu yang ketiga ini lebih kepada kesempatan yang datang. Jadi kalau ada kesempatan datang, jangan langsung menolak. Misalnya aja, ini loh ada kesempatan, tapi aku nggak suka, bukan itu gayaku. Tapi coba kamu teliti dulu deh, teliti lebih dalam. Apa sih kesempatan ini? Baik nggak ya buat saya? Saya bisa handle nggak ya? Saya bisa untuk deal nggak ya dengan kesempatan ini? Kadang yang datang itu nggak selalu apa yang kamu suka. Kadang kesempatan itu kayak menantang kamu untuk mengeluarkan eksplorasi bakat, skill yang terpendam, untuk itu keluar. Dan bisa jadi itu salah satu ketika bakat skill itu keluar, itu jalan suksesnya kamu, siapa tahu. Jadi jangan selalu berpatokan pada apa yang kamu mau atau kamu suka. Boleh-boleh aja, karena memang menyenangkan ya kita bekerja atau suka dengan sesuatu yang memang kita mau, tapi kadang Tuhan tahu bahwa ini memang bukan yang kamu suka, bukan yang kamu mau, tapi Tuhan tahu itu yang lebih baik buat kamu gitu loh. Jadi jangan langsung menolak sebuah rezeki atau kesempatan hanya karena kamu nggak suka di awal. Cari tahu dulu, kalau pada akhirnya kamu suka bagus, tapi aku sudah cari tahu kak, tapi tetap aja nggak suka, tetap nggak enak, ya sudah, mungkin di kesempatan yang lain kayak gitu. Nah untuk dua kartu ini aku niatin memang untuk hal terbaik di kisah cinta, baik kamu sudah punya pasangan atau single. Kita lihat apa itu tim yang hebat di sini. Mudah-mudahan kamu dan pasangan kamu semakin menjadi pasangan yang hebat. Kalau kamu single, mudah-mudahan akan dipertemukan dengan seseorang yang mana kamu dan dia bener-bener tim yang hebat. Nggak cuma sekedar pacar atau suami istri, tapi tim yang hebat menjalani apapun. Menerima keberkahannya, kebahagiaannya, segala ujian masalah bisa kalian lalui dengan kerjasama tim yang kompak dan keren gitu. Komunikasi yang sehat, kompatibel, berarti saling menyempurnakan, saling mengisi, komprominya ada gitu. Jadi nggak memaksakan kehendak, tapi juga ada toleransinya gitu. Jadi ini makanya kenapa kamu juga harus belajar tentang komunikasi yang baik, mau bersabar mengalah, kadang memaafkan pasangan kamu, karena bagaimanapun juga dua orang ini manusia biasa yang nggak lepas dari kesalahan. Maka selain kemampuan untuk mencintai, kamu juga harus punya kemampuan untuk memaafkan. Itu dulu. Kemudian lebih bahagia, warna merah berarti kegembiraan, optimisme, gairah, passionate gitu-gitulah. Jadi mudah-mudahan pilihan kamu selanjutnya akan menjadi pilihan yang lebih sehat buat kamu, sehat untuk hati kamu, batin kamu, mental kamu, fisik kamu gitu. Dan dia akan mendukung kamu untuk kamu mencintai diri kamu. Kamu juga mencintai dia dengan segala kelebihan kekurangannya gitu loh. Karena kan menyenangkan ya dicintai seseorang yang bisa melihat kelebihan kita dan kekurangan kita sebagai satu paket lengkap gitu sih. Dan juga lebih bahagialah, mudah-mudahan kedepannya dengan dia begitu. Jadi buat teman-teman di sini itu hasil readingku. Kalau ada banyak hal positif, klaim energinya, masukkan dalam afirmasi dan doa-doa kamu. Semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.